semua anggota kelompok 2, saya ingin menjelaskan proyek kami, proyek kelompok 2, dan saya di sini ingin mewakilkan agar mempersingkat waktu saja. Ya, baik, dimulai dari modul. Di sini saya menggunakan Tkinter. Gunanya untuk apa? Nah, ini tuh untuk membuat GUI pada Python. Jadi selain PyKit 5, kita bisa menggunakan Tkinter untuk membuat GUI. Lalu message box yang nanti saya akan jelaskan lagi, dan PyMySQL juga tentang yang ke database itu, XLWT yang ke ini, ke Excel. Dan ini untuk mengimport image kepada GUI, karena pada GUI kami menggunakan gambar di dalamnya. Lalu yang ini untuk font saja. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, saya akan langsung menampilkan GUI saya saja. Nah, di sini nih saya akan menjelaskan pertama-tama ke data mahasiswanya terlebih dahulu. Atau enggak, ini dulu deh. Ke GUI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini root TK. Ini untuk TK ini untuk tadi tuh modul Tkinter. Dan di sini ada title. Title itu adalah judulnya. Judulnya itu adalah data mahasiswa. Data mahasiswanya itu diletakkan di sini, di atas sini. Ya. Nah, ini root resizable. Width sama dengan false, height sama dengan false. Apa sih maksudnya? Nah, ini tuh jadinya kita nggak bisa maximize gambar, maximize GUI itu. Di sini jadi nggak bisa digedein lah ya. Terus di sini ada height. Height itu tinggi dan width itu juga tinggi. Height itu tinggi, width itu lebar. Di sini tuh height-nya itu untuk mengatur tinggi pada GUI, dan width-nya itu mengatur lebar pada GUI. Terus di sini ada canvas. Canvas hanya berguna untuk mengatur warna nih, warna dasar sama ininya GUI-nya aja gitu. Jadi kotak GUI-nya. Lalu di sini ada desain font. Nah, desain font itu jadi di sini saya mengasih variabel style. Style tk_font.font. Nah, di sini tuh cuman apa ya? Cuman mendeskripsikan saja gitu. Jadi kayak kalau fontnya ingin memakai font Helvetica nih, misalkan di sini. Nah, jadi nanti kalau ingin membuat font pada GUI, seperti di sini nih ada bacaan data mahasiswa, masukkan NIM, nama, prodi, itu nanti saya tinggal ngetik aja gitu, font sama dengan style gitu. Nah, di sini ada pick sama dengan image open. Nah, di sini tuh ini nih kepake nih modul yang namanya pillow. Jadi from pill import image tk. Image ini untuk modul untuk mengimport image ke dalam GUI. Image-nya yang mana? Image-nya yang ini, gambar UHAMKA logo. Seperti itu. Nah, di sini hanya resize, hanya ukurannya 60x60. Terus nah, di sini ada my label. Ini tuh untuk meletakkan gambar yang kita ingin di GUI-nya. Kan di sini saya ingin meletakkannya pada root. Root itu kan ini nih, GUI pada TK tadi. Kalau ini saya ganti, misalkan saya ganti nama saya sendiri, Alif misalkan di situ. Nah, berarti di sini juga harus diganti Alif.
Jadi di sini kita memerintahkan untuk tolong dong gambar logo UHAMKA itu taruh di GUI root seperti itu. Kalau ini itu untuk penempatannya aja sih. Jadi rel Y-nya 0, maksudnya Y-nya itu kan yang vertikal ya. Y itu vertikal. Jadi kita nggak usah pakai spasi dari jarak atas, dari jarak logo sampai atasnya nih yang bacaan data mahasiswa. Nah, sedangkan jarak horizontalnya kita kasih 0,05. Nih, seperti itu. Nah, ini untuk frame. Frame itu yang mana sih? Frame itu yang ini. Yang nih kan kalau ada data mahasiswa kan, nih data mahasiswa frame-nya kan kayak warna apa sih? Beda sendiri lah ya warnanya. Nah, itu untuk frame. Itu namanya untuk frame. Dan ini hanyalah ini cuma frame-frame aja berserta penempatannya. Di sini ada label. Label itu apa ya? Kalau dalam Tkinter itu untuk memberikan bacaan kan, jadi di sini kan label note kita pengennya di sini nih kita ingin membuat label dengan nama cat, kita letakkan pada note itu ini tuh. Kalau misalkan kita ngeletakinnya pada root itu nanti nggak jadi seperti ini gambarnya. Jadi maksudnya tuh kita pengen buat label dengan nama cat yang ditaruh di frame note. Frame note yang mana? Frame note yang ini. Tuh. Nah, apa sih mana ya? Apa sih ininya? Apa bacanya? Nah, bacanya adalah penting. Jika ingin menghapus data cukup masukkan NIM saja. Nah, yang ini bacanya nih. Yang di paling bawah, yang paling bawah di kiri. Seperti itu. Lalu ini label-label saja. Nah, di sini kan tadi sebelumnya saya jelasin tuh font, ya kan? Di sini saya menggunakan fontnya langsung font sama dengan style label. Apa sih font style label itu? Nah, ini nih fontnya nih. Style label sama dengan untuk jenis fontnya adalah Arial. Weight-nya itu bold dan size-nya 9. Jadi itu font yang bernama style label ini yang ini nih, yang NIM, nama, prodi, nomor telepon, alamat, tempat tanggal lahir. Itu tuh namanya fontnya style label. Diberi nama oleh kita itu style label. Nah, kalau di sini nih ada button-button. Jadi kalau dalam Tkinter itu jika ingin membuat button tinggal memberi nama variabel terus sama dengan entry. Enggak, ini untuk label. Untuk ini nih yang ini. Nah, itu. Dalam Tkinter jika ingin membuat seperti ini tuh hanya tulis variabel sama dengan entry dan jangan lupa diatur juga posisinya. Nih, di sini saya ada NIM, nama, prodi, telepon, alamat, tempat tanggal lahir ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 juga. Nah, di sini ada button nih sekarang. Button itu saya kasih nama variabel variabel submit. Nah, buttonnya itu kita taruh di root. Seperti yang saya bilang tadi, kita taruh di root dengan teks bernama submit. Nah, seperti ini. Dengan teks sama dengan submit. Fontnya style label yang seperti NIM nama tadi. Dan ini warna apa? Warna fontnya itu black, warna background dari nama background, warna background dari buttonnya itu putih. Nah, di sini nih juga sekarang ada comment submit.
Comment submit itu untuk apa sih? Nah, sekarang kita ke PBO. Nah, di sini tuh. Jadi submit itu untuk mengsubmit ya, mengapa sih namanya? Menginput, Ya, memasukkan. menginput, memasukkan. Nah, jadi di sini tuh nim sama dengan mnim.get. Apa sih maksudnya? Mnim itu kan entry-nya tadi kan? Ini di sini nih. Mana ya? Nah, ini mnim. Saya kasih nama mnim. Jadi terus nih nama, mprodi, nomor telepon. Nah, jadi di submit ini mnim sama dengan mnim.get. Jadi maksudnya apa yang ada di dalam sini gitu, apa yang ada di kita ketik di sini gitu loh. Gitu. Nah, di sini saya juga menggunakan if else. Jadi apabila nim ini nih, nim nama, prodi, telepon nih, terus alamat sama tempat tanggal lahir. Nah, kalau misalkan mereka ini kosong, nggak ada keterangan atau isi sama sekali, bakalan muncul nih message box. Nah, message box nih adalah modul yang saya masukkan juga nih. Nah, import taginter.messagebox as message box. Jadi di sini tuh kalau misalkan kita nggak ngasih salah satu dari entry ini sebuah nilai, bakalan muncul peringatan, tolong masukkan semua data. Contohnya seperti ini. Misalkan saya klik submit ya. Nah, ini message box-nya keluar. Tolong masukkan semua data. Gitu. Nah, kalau di sini adalah else. Else itu ya untuk masukin aja gitu ke dalam exam PP-nya, ke database-nya MySQL. Ini. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, ini tuh gunanya untuk ini loh. Jadi apabila kita udah menginput data nih, begitu kita pencet OK, submit, nah itu bakalan ulang lagi dari nol, bakalan kehapus otomatis. Contohnya seperti ini. Misalkan saya menginput nama saya, nah misalkan submit ya, saya submit ya. Nah, data telah terinput. Oke, nah, kan jadinya hilang lagi ya secara otomatis. Nah, inputan data itu akan masuk ke dalam MySQL tadi. Lanjut kita ke button delete. Di sini kan ada, nah di sini kan ada saya ngasih nama variable delete. Saya membuat button yang ditaruh di root dengan komen atau perintah itu delete. Nah, kalau di delete ini sih untuk query delete itu saya mulai dari if dulu, message box. Nah, jadi itu misalkan nim-nya nggak ada, akan muncul nih peringatan masukkan nim yang ingin dihapus. Karena query yang saya gunakan untuk delete ini adalah delete from absent. Absent itu nama tabelnya ya. Delete from absent where nim. Nah, mnim.get. Jadi makanya di sini saya pakai jika nim-nya nggak ada, maka nggak bisa di-delete gitu loh. Jadi kayak misalkan gini. Nah, tolong masukkan nim yang dihapus. Kan di sini juga ada nih keterangan penting. Jika ingin menghapus data, cukup masukkan nim saja. Seperti itu. Lalu untuk query update, seperti ini. Query update itu kurang lebih sama seperti submit tadi ya. Seperti ini saja sama. Dan kalau untuk query update itu di sini masih ada kelemahan sedikit, yaitu untuk masukkan semua entry jika ingin mengupdate data. Jadi itu kita diminta untuk
memasukkan semua entry kita kalau untuk mengupdate. Nah, di sini get itu untuk operasi file. Jadi di sini saya kasih project akhir dengan nama database project akhir. Select bintang from absent. Nah, di sini operasi file. Dan ini untuk read-nya. Nah, kalau read-nya ini kan read-nya ini beda lagi ya dengan jadi gini loh. Misalkan saya show data ya. Nah, muncul nih nama apa sih? Nama data kita. Tapi kan munculnya kan di GUI baru ya kan. Nah, kalau untuk di Tkinter kalau untuk memunculkan GUI baru itu diberi nama top level seperti itu. Lalu ini untuk geometrinya atau lebarnya seperti itu saja. Nah, coba saya ingin mencoba hasil program kami secara satu persatu lebih dahulu. Kalau kalian lihat di sini kan sudah ada data yang saya inputkan sebelumnya, yaitu dengan NIM segini, namanya Alif, TI, prodinya itu TI, nomor teleponnya segini, alamatnya situ. Nah, kalau misalkan kita ingin update, kan kalau di sini kan update kan query-nya, nah, masukkan semuanya ya kan. Jadi itu kalau misalkan pengen update, kan namanya begini. Nah, misalnya ini saya update data telah terupdate. Ini adalah fungsi dari message box tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita lihat nih datanya apakah udah terupdate atau belum. Nah, di sini ternyata udah terupdate datanya, ya kan? Nah, sekarang saya ingin mencoba fungsi operasi file. Operasi file itu fungsinya export data to Excel. Saya klik. Nah, keluar nih data mahasiswa.xls berhasil disimpan. Nah, langsung aja kita lihat di mana. Nah, di sini. Data mahasiswa.xls. Saya buka. Nah, udah berfungsi nih berarti untuk fungsi operation filenya. Lalu untuk delete-nya, sekarang yang terakhir. Untuk delete-nya kan di sini kan jika ingin menghapus data cukup masukkan NIM saja. Kita masukkan nih NIM si Alif ini nih yang pengen di-delete 2003 itu. Di-delete ya. Klik, data telah terhapus. Coba kita lihat lagi. Nah, datanya sudah terhapus. Jadi untuk program penginput data mahasiswa dari kelompok 2, program sederhananya hanya seperti ini saja. Seperti itu teman-teman. Sudah Bu, baik.